Berat jawabnya ya. Enggak, sebenarnya gini. Kita ngobrol di sini sebenarnya walaupun sakit ya, tapi harus berkata benar ya, karena betul. Kan tujuannya kan untuk. Oh ya, ini saya juga mau bilang nih Kak Yusra, selamat nih dari saya ya terpilih kasih. Sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Kota Banda Aceh ya. Oke. Perempuan ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali, selamat lah Kak, selamat, karena memang sebenarnya sosok perempuan itu harus muncul ya. Lebih-lebih di bidang perpustakaan kan selama ini mungkin yang kita tengok kan banyaknya yang sering muncul tuh ya lelaki ya. Kayak yang kemarin tuh misalnya kayak Pak Taufik, Nasional Pak Nazar. Nah hari ini ternyata kita juga punya tokoh ya, seorang tokoh perempuan yang bergerak di bidang perpustakaan. Kayak mana Kak perasaannya dilantik? Senang dapat jabatan? Gaya macam banyak uang. Alhamdulillah, itu kan ini apa namanya, suatu amanah yang diberikan kepada kita. Kebetulan juga sejalur dengan keilmuan ya, pekerjaan. Alhamdulillah, insyaallah kita akan berusaha untuk bisa mewujudkan perpustakaan di Aceh. Amin. Amin. Kemarin waktu pemilihan bertarungnya dengan siapa nih Kak? Biasanya kan gini, kalau pemilihan kayak gitu kan biasanya hot ya. Semua sebenarnya nggak nyangka juga, nggak ada rencana sih sebenarnya, cuman karena kata orang ini dicoba saja begitu kan. Jadi karena saya juga merasa dulu dari pertamanya D3 ilmu perpus, kemudian S1 juga perpus, kemudian S2 juga perpus, saya rasa alangkah baiknya kita coba seperti itu. Jadi kan mumpung ada kesempatan kita coba. Ya, tapi saya juga tahu Kak Yusra ini juga salah satu pustakawan teladan nasional kan, tahun 2000, kayaknya sih baru pulang dari Taiwan waktu itu, baru selesai master. Ya 2016 ya. Karena saya selesai 2015, akhir 2015 sudah di kampus, 2016 saya mendengar itu, dan sempat ini juga kan di publik ya, sempat dibahas secara hangat selama. Jadi memang sebenarnya sosok Kak Yusra ini memang sosok berkualitas ya. Jadi pantaslah untuk mengemban amanah menjadi Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Kota Banda Aceh ya. Oke, selamat Kak sekali lagi. Ini kalau kita ngomong nih, karena saya juga penasaran nih, sebagai ketua kan seharusnya punya program ya, punya program, punya target. Kira-kira apa nih Kak? Ini kan periodenya 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan. Insyaallah kan program kami itu mewujudkan atau memasyarakatkan perpustakaan dan budaya literasi di Kota Banda Aceh sesuai dengan ikon Kota Banda Aceh, budaya literasi yang gemilang dalam bingkai syariah. Gemilang dalam bingkai syariah. Contohnya Kak, mungkin contoh konkret. Nah, karena gini, kadang-kadang kalau ini maaf ya Kak sebelumnya, karena kan saya sering melihat nih organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang apapun termasuk perpustakaan ya, biasanya kan hanya sebatas kayak yang penting jargon ya. Tapi ini konkret kerjanya yang mau dilakukan apa? Oke, kita ngomong gemilang. Oke, kita ngomong literasi, tapi poinnya apa gitu? Poin programnya. Kalau saya sih wujud ke depan itu yaitu ingin istilahnya menambah skill atau kualitas daripada pustakaan-pustakaan kita yang ada di sekolah ya kan, supaya mereka itu bisa mewujudkan atau mencerdaskan masyarakat. Contohnya Kak misalnya? Contohnya misalnya membentuk literasi gitu. Kemudian nanti kita membuat pelatihan-pelatihan kepada mereka. Jadi dari pelantikan kemarin kan kami langsung raker pertama tuh. Dari raker pertama itu banyak juga pustakawan-pustakawan sekolah yang mengatakan bahwa banyak keluhan yang terjadi di perpustakaan. Nah, hal-hal itu sudah kami tampung, sudah kami list, nanti insyaallah akan kita pecahkan. Itu di Kota Banda Aceh Kak? Karena gini, kalau saya lihat ya pelatihan cukup banyak tapi kan jadi pertanyaan lagi. Tidak tersentuh semua mungkin ya. Belum semuanya tersentuh. Kadang-kadang kalau di sekolah yang ikutnya itu bukan langsung dari orang pengelola perpustakaan, kadang-kadang masih ada guru seperti itu. Jadi belum merata istilahnya. Ya berarti itu harapan dari kawan-kawan ya, pustakawan Kota Banda Aceh ya, yang ada di Kota Banda Aceh. Kak,
kemarin ya, saya lihat kan ada tulisan tuh, kakak nulis tentang kurangnya penyerapan tenaga pustakawan ya, yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan, ilmu perpustakaan dan informasi. Nah, itu bisa dicerita sedikit kenapa Kak gitu? Maksudnya kenapa akhirnya mengangkat isu itu ya? Sebenarnya bukan kurangnya, istilahnya penyerapannya kurang welcome dari ya, istilahnya dari sekolah, dari pihak sekolah. Gitu. Maksudnya tidak diterima, maksudnya sekolah nggak mau bukan gitu. Tidak diterima, tetapi agak kurang diperhatikan. Oke, Nah, kurang diperhatikan, tidak diperhatikan, itu beda tipis. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Memang katakanlah perpustakaan sekolah ya. Kalau misalnya di situ kan memang tidak ada pustakawan, diterima pustakawan. Tetapi begitu diterima pustakawan, cuman istilahnya kan ada insentif yang dikasih itu lebih kecil daripada yang lain. Oke. Nah, seperti itu. Iya. Nah, itu kan jadi perhatian untuk perpustakaan itu kurang. Sebenarnya dana BOS kan banyak. Ya kita tahu lah ya berapa persen dana BOS itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengelola perpustakaan ya. Tetapi yang anehnya di dalam laporan itu termasuk Ya, ada honor ya, ada pelaporannya luar biasa lah ya. Nah, berarti itu kekhawatiran yang terjadi. Tapi Kak, setahu saya ya, itu kan sudah di Kota Banda Aceh juga sudah ada kanun tentang perpustakaan. Salah satunya juga waktu itu ya. Karena saya gini, yang disahkan saya belum baca, tapi waktu penyusunan itu, yang public hearing itu kan saya kebetulan kan diundang. Di sini juga kita ada kasih masukan poin-poin bahwa pengelola perpustakaan itu wajib ya minimal D3 ilmu perpustakaan atau orang-orang yang punya bidang atau kompetensi di bagian perpustakaan ya. Kemudian ada misalnya gaji minimum ya yang sesuai dengan biaya hidup di Kota Banda Aceh misalnya ya. Tapi sejauh ini juga saya nggak tahu sejauh mana sih penerapan kanun itu juga dilakukan. Nah, itu Kakak sendiri ngelihat, karena kalau saya lihat DPRK sudah menggodok, berarti kan sudah ada perhatian ya. Tetapi kalau berbicara dengan undang-undang kanun kemarin itu kan masih ada berbenturan dengan regulasi yang ada di sekolah. Contoh misalnya adanya SK dari kepala sekolah yang mengatakan bahwa guru honor itu bukan guru honor ya, guru sekolah, guru katakanlah guru bidang lain yang ada di sekolah itu boleh mengelola perpustakaan sebagai kepala perpustakaan itu diakui jamnya 12 jam. Nah, regulasi ini kan menjadi apa ya kita katakan ya, menjadi dilema bagi kita alumni perpus. Nah, seperti itu. Cuman Kak, kalau kita merujuk ke kanun, sepertinya kalau kita merujuk ke kanun ya, karena kanun itu kan dibuat untuk diikuti. Sebenarnya kan nggak boleh berarti. Ya minimal ya. Walaupun dia bukan background ilmu perpustakaan, tapi dia sudah mengikuti ya kan pelatihan misalnya atau kompetensi lah. Karena sekarang kita juga ngelihat ya, banyak juga orang kerja di perpustakaan backgroundnya bukan perpus, tapi dia punya skill itu dengan mengikuti banyak pelatihan gitu. Itu juga nggak tahu ya, saya melihat mungkin ya memang kitanya mungkin yang kurang berjuang kali, enggak? Maksudnya ya teman-teman di sisi lain alumni kita juga masih kualitasnya masih kurang juga. Nah, itu nggak jadi masalah nanti kalau statement gitu. Ya kan. Ya, ini ketua IPI bilang ya, kualitas Anda masih sangat kurang ya. Nah, itu kita di sini kurang IPI untuk menambah skill-skill mereka yang sekarang tuh istilahnya kalau perpustakaan kita harus menunjukkan diri kita bahwa kita bisa ini loh. Jangan misalnya kita bisa hanya kita diam untuk sendiri saja, itu tidak akan mungkin. Oke, contohnya Kak, bisa gini kalau Kakak bilang kayak gitu tadi kan masih umum ya. Misalnya apa yang misalnya contoh konkret yang sering Kakak lihat, karena ini kan menjadi kekhawatiran ya, yang memang membuktikan bahwa emang kualitasnya agak kurang misalnya. Contohnya misalnya kayak public speaking itu masih kurang. Public speaking masih Kemudian kurang. Kadang-kadang ada keraguan-keraguan daripada apa istilahnya dari alumni kita itu untuk bisa menunjukkan kepada orang lain mereka masih kurang mampu ya. Sebenarnya mereka mampu, cuma nggak bisa, harus ada orang yang di depan, mereka maunya di belakang. Jadi istilahnya untuk jadi ke depan sebagai pimpinan tuh masih agak kurang. Jadi mungkin ilmu kepemimpinan, kemudian satu lagi masalah IT gitu ya. IT itu memang agak kita katakan gaptek, bukan gaptek sih anak sekarang. Cuman kan kadang-kadang ada aplikasi-aplikasi yang perlu diperdalam seperti itu. Ya mungkin itu tadi ya, butuhnya mungkin
pelatihan-pelatihan yang berbentuk skill untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka sebagai pustakawan, kayak. Nah kemudian Kak, kalau Kakak melihat dari segi sekolah ya, Kakak pernah nggak misalnya dapat statement gitu, kenapa kepala sekolah tuh lebih memilih guru daripada merekrut tenaga pustakawan? Kalau dulu kepala sekolah itu kan ini mereka kurang tahu ya, bukan kurang tahu, mereka itu belum tahu kalau kita di Aceh punya alumni perpustakaan. Nah, apalagi yang jauh dengan Banda Aceh. Tapi kalau di sekitar Banda Aceh mungkin sudah familiar dengan kita, alumni kita. Tetapi kalau di daerah walaupun ada, kadang mereka tidak tahu di mana. Seperti itu. Karena saya juga pernah ada telepon dari beberapa orang, saya mau ada di perpustakaan, ada yang mau mengelola perpustakaan, tetapi saya susah cari orangnya itu di mana, nah seperti itu. Nah saya sebagai dosen juga di UIN Araniri, dosen luar biasa, juga pernah kasih saya kan punya grup tuh, grup alumni. Nah di grup tuh saya katakan siapa yang berminat kerja di sini di sekolah ini. Nah nanti hubungin saya. Nah nanti saya kasih sama kepala sekolah. Nah ini kan berarti kepala sekolah juga belum tahu kan, atau sudah tahu atau tidak tahu di mana mau mencari alumni tersebut. Nah seperti itu. Oke, berarti kalau kayak gitu tuh kalau menurut saya promosi jurusan yang kurang. Ya. Maksudnya suka tidak suka ya. Mungkin nanti akan ada yang protes nih, karena kalau saya dengar dari statement Kak Yusra ya berarti mungkin promosi tentang jurusan kita yang masih kurang. Maksudnya promosi bahwa kita punya kualitas ya. Setahun ya sebelum pandemi lah. Ini pandemi lebih parah Kak. Orang ngurung diri semua. Ya walaupun sebenarnya media promosi itu kan nggak mesti harus misalnya keliling Aceh ya. Kan banyak sekarang ya sistem-sistem promosi yang bisa dilakukan baik secara digital ya kan kalau kita ngomong secara online tadi. Kemudian Kak, kalau Kakak melihat ya ada muncul kekhawatiran nih semenjak era pandemi ini kan kebanyakan pustakawan nih bukan makin bagus ya. Kita ngomong konteks Aceh ya. Kita nggak ngomong konteks nasional atau di luar ya. Karena kalau kita lihat kalau di luar nggak ngaruh, pandemi nggak ngaruh ya. Bahwa kayaknya pandemi ini bikin kualitas perpustakaan dan pustakawan makin menurun. Gimana tuh menurut Kakak? Gimana ya? Berat jawabnya ya. Enggak, sebenarnya gini. Kita ngobrol di sini sebenarnya walaupun sakit ya tapi harus berkata benar ya, karena kan tujuannya kan untuk memajukan juga ya. Jadi gimana ya, kadang-kadang ada juga yang memanfaatkan waktu pandemi untuk berdiam diri ya kan. Kadang-kadang ada juga orang yang kerja sebagaimana biasanya, tetapi kan ada hal-hal yang bisa WFH ya kan, tetapi tidak semuanya bisa WFH. Nah hanya kalau di perpustakaan tuh hanya 1-2 saja seperti itu. Kalau Kakak lihat tuh efek pandemi terhadap kualitas pustakawan gimana Kak? Terhadap kualitas pustakawan? Iya, pustakawan di Aceh ya, di Aceh, Banda Aceh. Karena gini, kalau kita ngomong Aceh secara menyeluruh kan lebih kompleks ya. Ini Banda Aceh lah, Kota Gemilang ya. Yang cyber city. Tetapi saya tidak mengklaim. Iya betul. Semuanya tergantung kepada individu. Ya, sesuai niat dan apa istilahnya. Kemauan masing-masing. Ini nggak, ini menurut Kakak gitu kan? Menurut saya sih biasa aja. Biasa saja. Sebelum dan sesudahnya itu biasa saja. Oke. Berarti nggak ada masalah yang serius lah ya? Tidak ada masalah serius walaupun saya pernah di-COVID kan. Tidak COVID tetapi di COVID kan. Nah kalau berarti ini kontradiktif dong dengan yang Kakak bilang. Kalau Kakak bilang biasa saja nggak ada masalah ya berarti mereka skillnya udah bagus. Kita kan biasa saja, tetapi bagi orang mungkin nggak. Oke. Ini timnya gimana Kak? Yang terlibat menjadi pengurus di PI Kota Banda Aceh? Kebetulan yang menjadi kepengurusan itu rata-rata dari pustakawan sekolah. Perpustakaan Gampung ada berapa ya, sekitar 10%. 10% ya tapi bagus sih kan. Ya semoga dengan tergabung dengan organisasi IPI ini juga bisa semakin mempromosikan kan bahwa kita punya tenaga perpustakaan ya, punya pustakawan yang berkompetensi juga sehingga penyerapan pustakawan juga semakin meningkat ya untuk di tingkat sekolah gitu. Nah kalau kita bahas gaji nih Kak, kadang-kadang gini Kak ya,
Gaji siapa dulu nih? Gaji pustakawan loh. Kita nggak ceritain PNS. Kalau PNS sudah clear ya, kita kan. Gaji pustakawan yang belum PNS. Sudah ada gaji pustakawan masalahnya. Alhamdulillah kalau iya. PNS ya kan, kalau dari PNS. Makmur lah, saya tahu itu. Kalau orang nggak tahu terkejut gitu. Ada juga yang struktural lainnya gitu. Rupanya banyak ya. Gaji ternyata bukan hanya ngurus perpustakaan atau gini ya. Jadi kan ada istilahnya bisik-bisik. Iya, kita tahu lah. Maksudnya gini, karena tuh kan kalau udah pegawai sipil negara kan sudah secure lah ya. Ini kan yang insecure itu kan di bawah-bawah itu. Karena kalau menurut saya kadang-kadang kalau saya lihat adik-adik juga di lapangan, saya lihat teman-teman juga. Sebenarnya mereka kayak kita cerita tadi bukan nggak punya kualitas. Karena banyak yang sebelum saya berangkat nih kan, saya juga kan ngajar nih, cuman kan nonaktif. Jadi sekarang juga main kan dengan anak-anak tuh udah kayak teman. Mereka punya kualitas yang bagus, cuman kadang-kadang memang mereka ujung-ujungnya tidak mau terlalu berlebihan menunjukkan kualitas mereka karena itu tadi katanya capek kita Bu, tapi gaji tidak sesuai. Ya, sampai kapan mau ngabdi terus ya kan? Nah, ini juga jadi isu yang penting ya, yang harus difikirkan. Kenapa enggak misalnya setiap sekolah tuh kalau merekrut pustakawan nih, misalnya Kota Banda Aceh dulu nih harus jadi role model ya. Minimal kalau pustakawan itu harus dikontrak misalnya dengan gaji segini, anggarannya dari ini, kan bisa Kak. Nah ini gimana nih Kak? Itu kalau saya melihat gaji-gaji apa istilahnya pustakaan sekolah itu, apalagi yang kontrak itu belum ini istilahnya. Kalaupun ada yang UMR tidak banyak. Tetapi di bawah UMR rata-rata. Berapa Kak? Saya tahu sih, cuman saya mau mancing dulu nih Ketua IPI Kota nih. Cuman kan kadang-kadang begini juga, selain itu rendah di bawah UMR, cuman dibayarnya 3 bulan sekali. Bukannya dikasih 1 bulan langsung dikasih, kan kasihan juga mereka. Karena kadang-kadang mereka kan tidak berani nuntut. Nah seperti itu. Itulah saya pun kadang-kadang sedih kan dengan ini di Kota Banda Aceh nih ya kita cerita ya. Ini nggak usah kita cerita. Bayangkan Kota Banda Aceh yang sudah besar ya, yang katanya kota, yang katanya mungkin itu secara pendidikan, secara informasi sudah terbuka, masih ada yang bayar 300.000, 500.000 di Banda Aceh 300-500.000 itu cukup buat apa? 1 juta 300 itu udah paling banyak. Ya 1 juta udah paling banyak. 1 juta 300 itu mungkin pun karena mungkin sudah terdata dan hanya 1-2 ya. Nah, jadi memang miris ya. Padahal di Kota Banda Aceh bingung saya kan, sekolah juga sebenarnya punya banyak anggaran dana BOS ya. Makanya itu kan bisa dimanfaatkan sebenarnya dengan sebenarnya itu sebaik-baiknya. Kebijakan kepala juga. Nah, contoh saya kasih tahu. Cuman ada sekolah-sekolah ini khusus di Kota Banda Aceh. Ya, kita ngomong konteks kota ya. Si A dia kerja di perpustakaan. Kerja di perpustakaan katakanlah sudah 16 tahun. Honornya. Horor itu ya. 16 tahun tuh bukan honor, horor. Nah, tiba-tiba memasukkan orang lain yang katakan abdi saudaranya mungkin ya. Saudaranya mungkin ya. Kemudian bayarannya beda antara kita yang sudah 16 tahun dengan yang baru masuk. Itu kan terjadi ketimpangan itu. Nah, jadi bagaimana perasaan mirisnya itu alumni perpustakaan? Iya, itulah kalau saya sih melihatnya nggak ada, maksudnya gini, tidak ada yang berdiri dengan adik-adik kita, mungkin dengan teman-teman kita yang untuk menampung masalah-masalah mereka. Selama ini mungkin kalau kita punya organisasi ya, tapi hanya sekedar tempel lah kan, ada organisasi sendiri lah untuk misalnya naikin diri sendiri ya. Kita kan nggak ngomong IPI juga, kebanyakan organisasi kan seperti itu. Tapi pernah nggak berbicara betul-betul advokasi misalnya, ketika mereka direkrut diperlakukan tidak adil, ada tindak lanjut misalnya nih dari IPI Kota Banda Aceh seperti apa, sehingga apa mereka juga nggak perlu takut ketika mereka tidak diberikan hak yang layak ya. Jadi tapi di samping pada poin-poin lain juga Zikra sebenarnya melihat nih Kak gini, mereka tidak berani. Iya, tidak berani. Karena masalahnya gini, nggak bisa juga kita salahkan orang kalau kita sendiri nggak berani gitu. Kita selalu hanya berharap bahwa akan terus-terus difasilitasi dan dilindungi, nggak bisa. Memang ya teman-teman harus berani speak up ya. Di samping kemudian ada lembaga-lembaga advokasi yang ingin membantu
yang akan membantu gitu. Karena memang miris Kak, kalau kita lihat nih Banda Aceh masih 300, 500 ribu, 900. Ya di Banda Aceh segitu ya. Bukannya kita nggak bersyukur ya, tapi kan kita ngomong akhirnya ikhlas. ya kayak moto ini ya, ikhlas beramal ya. Tapi ujung-ujungnya kan nggak ikhlas juga, kan ngeluh kan. Nah karena gini, kita mau perpustakaan kita bagus, perpustakaan kita maju, dikelola oleh tenaga yang profesional, tapi jasanya itu tidak dibayar secara profesional ya, nggak bisa kita salahkan juga kan pustakawannya kalau menurut saya ya, karena saya yakin gitu. Pelatihan itu kan bisa dicari ya, karena banyak nasional pun banyak pelatihannya. Tapi ya itu tadi penghargaan sebenarnya, kayak kakak juga pernah menyinggung tadi ya, penghargaan terhadap pengelola perpustakaan ya, terutama perpustakaan sekolah tuh memang miris kali. Seharusnya kan perpustakaan sekolah itu sama juga sebagaimana jantungnya. Iya, pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah itu kan termasuk juga istilahnya yang mendukung proses belajar mengajar. Seharusnya itu menjadi prioritas. Ya, prioritas utama. Ya, karena memang tumbuh kembang minat baca itu juga sebenarnya dimulai di usia sekolah ketika pendidikan formal ya. Jadi cuman apalagi koleksi sekolah yang itu aja gitu kan. Nggak ada istilahnya, nggak ada pengembangan. Itu kan sangat kita sayangkan. Mungkin karena ini ya, banyak sekolah masih menganggap kayak pustaka tuh pelengkap penderitaan sekolah aja, atau ya salah satu fasilitas yang harus ada karena mungkin diakreditasi harus ada. Jadi akhirnya yang mereka pahami yang penting ada pengelolanya. Habis itu ada nih case yang lebih seru lagi nih, kalau saya sering kali dengar nih, sengaja dimasukin karena butuh ijazahnya. Jadi biar nanti akreditasinya bagus gitu. Bahkan pinjam ijazah ya. Pinjam ijazah, oke. Itu terjadi ya di Banda Aceh loh. Tapi kalau di dinas pendidikan kayaknya sudah agak lebih mengupgrade sedikit untuk perpustakaan. Contohnya misalnya mereka sudah mengadakan lomba-lomba pustakawan seperti itu. Ya. Itu tapi kan memang sudah lama juga kan, yang terakhir. Gitu kan. Otomatis kan yang tidak ada perpustakaan sudah merekrut alumni khususnya perpustakaan. Jadi di situ sudah saya lihat situ sudah bagus. Perhatiannya mungkin sudah ada, tapi mungkin keseriusan di bawah ini ya. Nah itu tadi gitu. Ya mungkin IPI bisa menggagas ini ya, advokasi ya, khusus advokasi masalah misalnya penyerapan tenaga perpustakaan, kemudian wajib misalnya digaji dengan UMR. Ya yang layak lah. Kalau saya ya nggak usah muluk-muluk lah, minimal digaji yang layak, jangan sampai masih kita Dek berapa gaji 500.000 Kak. Malu kasih tahu. Sedih, ya maksudnya gini, kita kadang-kadang harus berbesar hati ya. Karena gitu, gimana orang kayak mana mau menghargai profesi pustakawan kalau kita tanya berapa gaji pustakawan? 500, 300 ribu ya. Memang hari ini kayak kesannya kan materi, bukan persoalan itu ya. Orang hidup kan kerja juga butuh materi gitu. Tapi kan menghargai profesionalismenya gitu, bahwa ya jangan seperti itulah kalau mau maju ya. Setelah itu mungkin bisa dilihat kalau memang sudah digaji secara profesional, mau nggak mau kan harus memberikan kualitas yang baik kan. Nah kalau sehingga kedua belah pihak puas. Ini selalu yang puas sebelah pihak ya. Kalau ada yang gaji besar misalnya dia kerjanya nggak bagus ya kan, mungkin pustakawannya kerjanya nggak bagus, atau kerja pustakawannya bagus tapi ya gajinya kayak gitu kan, harap-harap maklum ya. Sedekah. Tapi alumni beberapa tahun terakhir ini sudah agak lumayan juga ya. Kalau menurut saya bagus, lumayan. Sudah bagus ya. Jadi mereka juga sudah agak siap pakai. Siap pakai, mampu. Kalau dulu masih agak kurang kualitasnya, mungkin sekarang sudah bagus. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin solusinya kayak kakak bilang tadi ya, yang lama, yang dulu-dulu itu mungkin skillnya lebih di-upgrade ya. Tapi ya itu tadi juga ya. Tergantung pribadi. Tergantung pribadi juga. Nah ini kita lari ke perpustakaan kota Kak. Perpustakaan Kota Banda Aceh. Ini gedung baru. Kalau dulu memang situasinya sangat mengkhawatirkan Kak ya. Sekarang kan udah dibantu oleh Perpustakaan Nasional ya, gedungnya ya, yang bagus lah, yang megah, udah diresmikan juga kemarin saya lihat di Balai Kota ya. Dari perwakilan dari Perpusnas juga kemarin tuh sekaligus untuk MOU
Nah, ini apa yang dilakukan? Karena saya juga terkejut ya, Banda Aceh dikenal sebagai kota yang gemilang, kemudian cyber city, smart city, ya, yang kita dengar ya, yang digaung-gaungkan ya. Tapi nggak online. Ternyata perpustakaannya belum ini ya? Belum online, perpustakaannya belum online. Sebenarnya saya mau ngangkat ini nih. Jadi malu dong ya, maksudnya gini Kak, kalau saya nggak peduli isu-isu politik tuh kita nggak ngikutin ya. Ini yang perlu kita bahas, isu perpustakaan ya. Sangat disayangkan kan, sangat disayangkan kota Kak, lu kota Banda Aceh. Tetapi alasannya gitu juga gedung. Kemarin saya sempat berkunjung ke perpustakaan kota Banda Aceh, cuman mereka dalam proses online. Oh, dalam proses online. Ada 1-2 orang yang lagi mengisi data gitu kan. Entry data, tapi belum begitu selesai semua. Jadi mungkin di situ kendalanya waktu kali ya, karena kemarin juga masih benah-benah, pindah-pindah. Capek loh itu, benah-benah. Ya pasti, ya betul lah. Tapi mungkin ke depan mereka saya juga sudah istilahnya sudah membenah diri dari segala, amin, dari segala lini. Ya. Saya pun sangat menunggu itu ya. Maksudnya karena kan gini, kita di pusat kota Kak, ya kan? Kita di pusat kota ya. Kita tahu ya, masyarakat kita, anak-anak kita kan, anak-anak kita itu kan anak-anak cyber ya. Kalau kita bilang anak-anak digital, melek teknologi, melek digitalisasi. Jadi kalau perpustakaan tidak memfasilitasi itu dengan baik, mereka akan semakin jauh dengan perpustakaan. Tapi nah kan itu gitu. Perpustakaan umum seharusnya ada beberapa tenaga yang berdasarkan dari istilahnya berlatar pendidikan perpustakaan. Tetapi kalau di Kota Banda Aceh memang masih minim. Lucu juga. Itu kenapa kira-kira Kak? Oh, kalau itu saya perekrutannya karena ini ya mungkin ya. Susah dijawab. Iya, karena Kakak juga bukan bekerja di perpustakaan kan ya. Nanti kalau saya tanya perpustakaan UIN nggak berani juga, tapi Kakak buka-bukaan. Bukan kapasitas saya untuk menjawab. Ya, paham. Ya, tapi kita sama-sama tahu lah ya. Kalau dikatakan kapasitas, walaupun di UIN sendiri yang melahirkan ilmu perpustakaan kan cuma saya. Baru beberapa tahun ini ada penerimaan yang lain. Kalau dari dulu cuma 1. Enggak ada. Padahal kita ada jurusan ilmu perpustakaan ya. Tapi yang maju perpustakaan tetangga. Ini maaf nih, kita ngomong kenyataan ya. Kenapa perpustakaan tetangga lebih bagus? Lebih hijau ya. Lebih hijau ya kan? Tapi itu kan istilahnya seperti itu. Kita melahirkan anak sendiri tetapi punya sendiri lemas gitu Kak ya. Ini ujung-ujungnya ada bahas lembaga nih, janganlah. Nanti kena somasi. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Sago ID di sesi Dunia Perpustakaan lainnya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Cinta dan kebencian, biarlah aku menjadi muridmu saat belajar kehidupan. Aku datang